dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kawin berbeda kepercayaan dan agama menimbulkan kehebohan lagi, menimbulkan pro dan kontra setelah baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan perkawinan yang beda agama. Namun seorang tokoh masyarakat, Bapak Yandri Susanto, langsung mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung minta agar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan, katanya bertentangan dengan undang-undang dan kepercayaannya. Kenapa hal ini mengandung polemik terus-menerus, padahal sejak tahun 86 sudah banyak putusan pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama. Apa yang terjadi? Inilah jawabannya di Hot Room, antara cinta, agama, dan hukum. Polemik pernikahan beda agama kembali mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sepasang sejoli agar pernikahannya bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dengan tegas menolak keputusan PN Jakarta Pusat dan mendesak Mahkamah Agung agar membatalkan putusan tersebut karena tidak mengacu pada putusan MK yang menolak mengesahkan pernikahan beda agama. Hal ini juga bertentangan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada Juli 2005 dan ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, praktiknya, cinta selalu mengiringi dua insan yang berbeda keyakinan ini melenggang ke pelaminan melalui beragam jalan. Sebenarnya bagaimana kedudukan pernikahan beda agama di Indonesia? Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang telah menikah beda agama dan tercatat di kantor dinas Dukcapil? Sebelum kita mulai, saya tidak bisa berdebat tanpa kopi kesayangan saya. Kopi luwak, white coffee. Luar biasa. Benar-benar kopi terbaik yang pernah saya minum. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dengan Pak Johannes melalui Zoom. Halo Pak Johannes. Pak Johannes. Halo, selamat malam. Boleh diceritakan, Anda katanya termasuk yang nikah beda agama, tahun berapa, nikahnya di mana, apakah melalui pengadilan, dan apakah langsung bisa daftar di catatan sipil? Oh, kita nikahnya sekitar tahun 2012 di gereja di sekitaran Jakarta sana. Lalu kita langsung daftarkan ke catatan sipil, kita dapat akta nikahnya karena kita bawa surat nikah dari gereja. Tanpa putusan pengadilan? Tanpa putusan pengadilan. Waktu Anda diberkati di gereja, beda agama boleh diberkatin? Iya, kita beda agama. Tidak harus pindah agama ya? Iya. Oh begitu. Dan sekarang saya melihat istrinya bahagia banget nih di samping nih. Ya. Halo Bu. Oke ya. Nanti kita akan tanya lagi Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada Pak Yandri Susanto. Yang bikin heboh topik ini Bapak. Bisa ceritakan apa yang Bapak gugat dan kasus mana? Bisa diuraikan? Ya. Terima kasih Bang Hotman. Jadi saya dapat banyak respon dari masyarakat, terutama di dapil saya nih, ya. Di Serang, Cilegon, Banten 2. Ya. Mereka minta respon saya, bagaimana ini Pak Yandri? Jakarta Pusat membolehkan pernikahan beda agama, kira-kira begitu. Sementara yang saya tahu kan Mahkamah Konstitusi sudah menolak gugatan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019. Putusannya itu kalau saya tidak salah, putusan MK nomor 24 tahun 2022. Nah, yang saya paham kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Kemudian dari sisi fatwa MUI juga saya baca nomor 4 tahun 2005 yang mengharamkan perkawinan
beda agama di situ jelas itu tidak sah dan haram. Oke. Katanya itu. Nah, saya sebagai wakil ketua MPR tentu mencari jalur yang benar. Ya. Saya minta waktu dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Oke. Alhamdulillah kemarin diterima hari Senin. Ya. Yang saya bawa adalah Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairiyah. Ya. Kiai Haji Ali Mujahidin. Ya. Yang salah satu juga menuntut ini ada kejelasan. Ya. Nah, saya waktu di Mahkamah Agung itu dengan Yang Mulia Prof. Sarpudin menyampaikan gimana ini Yang Mulia, situasinya di akar rumput itu terjadi silang pendapat yang luar biasa. Ya. Maka sebagai wakil rakyat, saya bilang apalagi di MPR, perlu keteduhan. Ya. Apalagi kita ini berdasarkan Pancasila, pokoknya perlu persatuan dan sebagainya. Ya. Nah, dari diskusi itu, Yang Mulia menyampaikan sekarang sedang dibentuk Pokja untuk menilai atau memutuskan nanti gimana dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi menurut Bapak secara agama jelas. Betul. Udah jelas jawabannya. Ya. Secara perundang-undangan, bukankah di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada larangan dan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru boleh pasal 35. Enggak, kalau saya... Kita lihat dulu grafis ini deh, ya. Ya. Kita lihat dulu. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini pernah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan ini tidak membahas soal kawin satu agama. Ini hanya membahas bahwa kebebasan beragama. Artinya setahu saya, ya mudah-mudahan nggak tahu siapa yang Mahkamah Konstitusi belum pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang kawin beda agama sampai hari ini. Enggak gini Bang Hotman, yang saya tahu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia beda agama. Satu yang laki-lakinya itu Katolik, yang satu Islam, ya kan? Dia minta menggugat undang-undang perkawinan itu supaya kira-kira ada revisi atau dibatalkan. Nah, Mahkamah Konstitusi kan menolak semuanya. Artinya makna yang mereka gugat itu kan maunya disahkan, kira-kira begitu. Sekarang kita mau ke Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Inilah pintunya, pasal 35. Ya, perkawinan ditetapkan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Inilah dasarnya, termasuk kemarin putusan Pengadilan di Jakarta Pusat, dasarnya dipakai mengabulkan perkawinan beda agama. Jadi undang-undang perkawinan lawan dengan Adminuk ya. Undang-undang ini dasarnya. Dan ternyata sejak tahun 86 pengadilan telah mengabulkan hal seperti ini. Dan coba lihat jumlah yang dikabulkan mana grafisnya yang dikabulkan perkawinan beda agama. Inilah jumlah perkawinan beda agama yang disahkan oleh pengadilan dari mulai tahun 2007. Ya. Bahkan tahun 86 sudah ada. Ya, tapi dari 2007 ini. Jadi memang sudah puluhan tahun dan Mahkamah Agung tahu itu. Nah, nanti mungkin Bapak akan bicara dengan Ketua Mahkamah Agung. Kok sekarang mau bikin peraturannya? Ini putusan Bapak ini bilang gitu. Benar kan? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu dari kubu sebelah sini. Anda Bang. Gimana? Kalau kita berbicara tentang konstitusi dari dulu sampai sekarang itu memang selalu memunculkan dua penafsiran gitu ya. Terutama Undang-Undang Perkawinan nomor 174 yang sekarang nomor 16 tahun 2006 itu. 2019. Ya, oleh karena itu kan tahun 2014 yang lalu saya juga ikut mendukung ketika ada alumni hukum UI itu mengajukan judicial review begitu. Bahkan saya menjadi saksi, terus lembaga kami juga menjadi pihak terkait. Gitu. Jadi hukum tertulis sekarang bilang apa? Menurut penafsiran Bapak, hukum tertulis. Nah, yang tertulis sekarang itu kan hanya mengatur bahwa pernikahan sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Jadi sebetulnya dari seluruh pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satupun yang mengatakan berbeda agama antara dua orang yang berbeda itu tidak bisa menikah. Gitu. Bahkan kemudian kalau kita merujuk pada putusan MA nomor 1400 tahun 8689. Yaitu tahun 86 itu. Ya, itu kan MA menandaskan bahwa perbedaan agama di antara dua orang itu tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah. Nah, itulah yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum oleh beberapa dukcapil untuk mencatat pasangan berbeda agama. Terima kasih. Gitu. Pak Ahmad Sofan. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan oleh Mas Yandri tadi ya. Mas Yandri ini kan bagian dari wakil rakyat begitu ya. Harusnya juga
menganalisa pandangan-pandangan yang terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi Anda tidak setuju dengan beliau? Saya jelas tidak setuju, gitu ya. Gimana? Kita lanjutkan dulu deh. Udah disuruh istirahat ya. Habis ini kita istirahat dulu. Oke. Ya. Biar soalnya agak mendalam. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.